Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin dan para hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Nur Kampung Seruni yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis yang semoga dirahmati oleh Allah ini tanpa kurang suatu apapun. Dan yang kedua kalinya, semoga sholawat dan salam senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah Nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini saya sedikit akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 151. Surah Al-An'am ayat 151, di mana ayat ini merupakan salah satu wasiat yang bisa dikatakan wasiat yang paling agung, yang paling mulia dan yang paling penting yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an, di mana wasiat ini mencakup pesan-pesan kehidupan yang intinya pesan-pesan kehidupan yang bersifat menyeluruh. Jadi ayatnya hanya satu. Pesan ini tertuang dalam satu ayat. Tapi itu sudah bisa mencakup seluruh kehidupan kita. Di mana ayat itu berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Nabi,
kepada seluruh manusia. Ta'alau itu maksudnya kemarilah, karena aku akan menyampaikan satu pesan penting. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan memberikan satu pesan, di mana pesan ini berisi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Yang pertama apa? Alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan kalian wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti apa? Jangan durhaka. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian sendiri karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan kamilah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjamin rezeki mereka, rezeki kalian dan rezeki mereka. Wala taqrabul fawahisha. Dan janganlah kalian melakukan kemaksiatan, ma dhahara minha, baik yang nampak, wa ma batana, dan yang tidak tampak. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan, illa bil haqqi, kecuali bila Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya dengan cara yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Dan dzalika wasaqum bihi la'allakum taqilun. Itulah pesan-pesan atau itulah hal-hal yang diwasiatkan atau dipesankan oleh Tuhan kalian kepada kalian agar kalian itu memikirkannya dan dapat mengamalkannya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa pesan penting kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan banyak, atau istilahnya menyampaikan beberapa larangan-larangan. Perlu kita ketahui jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala apabila memerintahkan sesuatu kepada kita, itu otomatis apa yang Allah perintahkan itu sudah pasti baik. Segala yang Allah perintahkan, segala apapun yang Allah perintahkan atau Rasulnya perintahkan, itu sudah pasti barang baik dan membawa kebaikan. Jadi tidak hanya baik tapi juga membawa kebaikan. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan sholat 5 waktu misalnya. Dalam kita menjalankan sholat 5 waktu ini tentunya ada banyak kebaikan atau hikmah-hikmah yang bisa kita raih. Banyak kebaikan dan hikmah yang bisa kita raih. Dan kita nanti bisa membacanya sendiri, bisa melihat sendiri mungkin di beberapa artikel atau tulisan yang menyinggung tentang masalah hikmah-hikmah sholat dari sisi rohani. Jadi seperti misalnya sholat dari sisi rohani, dari sisi kejiwaan, dari sisi psikologis, itu ternyata ada banyak hikmahnya. Atau misalnya sholat dari sisi kesehatan, itu juga banyak hikmahnya. Dan yang jelas dan yang paling penting adalah sholat dari sisi ukhrawi, itu juga banyak kebaikannya. Nah, sebaliknya, hal-hal yang Allah larang, hal-hal yang Allah dan Rasulnya itu haramkan, itu sudah pasti adalah sebuah hal yang buruk, hal yang tidak baik. Apapun yang Allah larang, apapun yang Rasulullah itu larang, sudah pasti membawa keburukan. Baik itu berupa keyakinan maupun perbuatan, itu pasti ada dampak negatifnya. Hanya saja kadang kita tahu dan kadang kita tidak tahu. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita larangan-larangan yang bersifat keyakinan maupun larangan-larangan dalam masalah keyakinan
ataupun larangan-larangan dalam masalah perbuatan. Di antara hal-hal yang bisa kita pelajari dari ayat ini, nomor 1, bahwasanya syirik itu, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Alla tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau kita bicara mempersekutukan Allah itu banyak sekali variasinya. Jadi yang namanya syirik itu, kesyirikan itu banyak sekali variasinya. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari sadar atau tidak kita sering menyaksikan. Kita mungkin menyaksikan hal-hal yang memang sebetulnya itu kesyirikan. Baik itu berupa ucapan maupun perbuatan maupun keyakinan. Kenapa di sini syirik dicantumkan paling awal, nomor 1? Di sini Allah langsung berfirman, "Alla tusyriku bihi syai'a." Syirik, dosa syirik itu dicantumkan paling awal karena yang namanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Apa itu syirik? Syirik itu kan apa? Seorang sahabat itu memberikan pengertian yang namanya syirik itu apa sih? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau, kata sahabat Nabi tersebut, tidak salah Abdullah bin Mas'ud atau siapa saya lupa. Kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud nih, beliau mengatakan antaj'ala lillahi niddan, di mana engkau menganggap adanya sekutu bagi Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah yang menciptakanmu. Dosa syirik itu merupakan dosa yang paling besar di mana pelakunya tidak akan diampuni, kecuali bila pelakunya itu bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kalau pelakunya sampai meninggal itu belum bertaubat, yang namanya kesyirikan ini, pelakunya kalau sampai meninggal belum bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi dia surga. Allah tidak akan mengampuni dosanya. Berarti apa? Kalau Allah tidak mengampuni dosanya, otomatis dia tidak bisa memasuki surga. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni siapapun yang mempersekutukan dia sedikit pun. Allah tidak akan mentoleransi dosa syirik sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mentolerir kesyirikan sebesar apapun, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Adapun syirik besar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya bila orang itu tidak mau bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Maka daripada itu kita selaku seorang muslim perlu yang namanya sangat berhati-hati dengan kesyirikan, baik itu syirik perbuatan maupun syirik keyakinan maupun syirik dalam masalah ucapan. Nah, kenapa syirik itu adalah dosa yang tidak terampuni atau tidak bisa ditoleransi? Gambarannya seperti ini. Bayangkan misalnya ada satu gelas isinya air putih. Kalau kita datang ke rumah orang atau kita misalnya masuk ke rumah makan atau warung, di situ kita minta air putih, disuguhi air putih. Air putih itu selama isinya gelas itu, selama isinya masih air putih, kira-kira kalau kita disuruh minum kita akan mau minum atau tidak? Mau, leres kita. Tapi kalau gelas itu, nun sewu, mohon maaf, gelas itu, yang berisi air putih kejatuhan kotoran cecak, kira-kira walaupun sedikit kecil, kejatuhan kotoran cecak kecil, kira-kira kita mau minum nggak? Nggak mau, Kita tentu akan menolak minuman tersebut. Karena apa? Sudah kejatuhan kotoran, lah kan sedikit.
Ya sedikit pohon tapi itu kotoran kok. Itulah gambaran kesyirikan. Walaupun ketoke titik, walaupun ketoke itu sepele, tapi ternyata apa? Tidak bisa disepelekan. Maka daripada itu kita wajib senantiasa waspada dan memperbanyak doa agar kita terhindar dari kesyirikan. Di antara doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan kami setelah Engkau beri kami petunjuk, dan berilah kami rahmat kasih sayang, karena Engkaulah Maha Pemberi. Ada lagi misalnya doa Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu dengan sesuatu apapun, sedangkan saya tahu kalau perbuatan itu salah, dan saya memohon ampun kepadamu jika aku melakukan kesyirikan sedangkan saya tidak sadar. Nah, di antara doa-doa itu. Ini yang pertama, larangan pertama apa? Jangan berbuat syirik. Nah, yang kedua, hendaknya kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik di sini luas sekali cakupannya. Berbuat baik di sini bisa berarti kita menghormati, menghormati orang tua kita. Atau kita melakukan sesuatu yang memang di situ membawa manfaat bagi orang tua kita, apapun bentuknya. Dan juga apa? Menghindari hal-hal yang bisa membawa keburukan untuk mereka. Nah, itu bagian dari berbakti orang tua itu. Satu, kita menghormati kedua orang tua kita. Yang kedua, kita melakukan hal-hal yang memang memberikan manfaat untuk mereka, dan kita menjauhkan mereka dari keburukan. Nah, itu tiga ini gambaran kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di sini berbuat baik kepada orang tua ditaruh nomor 2 setelah syirik. Apa? Larangan durhaka. Nah, berarti kan sebaliknya, kalau Allah memerintahkan kita berbuat baik, berarti kita dilarang untuk durhaka. Nah, sekarang gini, larangan durhaka itu diletakkan setelah syirik. Syirik dulu nomor 1, kemudian setelah itu nomor 2, larangan durhaka pada kedua orang tua. Nah, maknanya wallahu alam, syirik itu sama saja kita mendurhakai Allah. Orang syirik itu kan mendurhakai Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat atau Tuhan yang menjadikan kita itu ada. Kita itu ada di dunia, itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kita ada di dunia ini, ya kita ada. Allah menghendaki kita tidak ada, berarti otomatis kita akan tidak ada juga. Allah menghendaki kita lahir, kita lahir. Allah menghendaki kita tidak lahir, ya kita tidak akan lahir. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menjadikan kita ini hidup di dunia. Jadi penyebab langsung kita ini ada di dunia, penyebab langsung adalah kehendak Allah. Nah, berikutnya yang kedua ini penyebab tidak langsung. Kita ini ada di dunia lewat perantara orang tua kita. Penyebab langsungnya kita ada di dunia karena kehendak Allah, terus penyebab tidak langsungnya karena apa? Nah, lewat orang tua. Sehingga apa? Yang namanya masalah orang tua itu diletakkan setelah masalah tauhid. Ini menunjukkan pentingnya masalah apa? Pentingnya masalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berikutnya, kenapa kok nomor 1 masalah akidah dulu, baru setelah itu masalah apa? Birrul walidain. Kenapa akidah kok diletakkan sebelum birrul walidain? Ini menunjukkan bahwasanya akidah itu sangat penting. Kita tidak boleh berkompromi dalam masalah akidah terhadap siapapun. Hatta kepada orang tua kita tidak bisa kompromi kalau sudah menyinggung masalah akidah. Orang tua menyuruh kita misalnya nun sewu, orang tua misalnya menyuruh kita melakukan hal-hal yang menyelisihi akidah. Orang tua menyuruh kita melakukan hal-hal yang itu bertentangan dengan ajaran agama. Nah,
Hal yang perlu dilakukan di sini apa? Kita jangan menuruti kemauan mereka jika itu melanggar ajaran agama. Allah tetap yang nomor satu. Meskipun kita tetap harus menghormati kedua orang tua kita. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, kan gitu ayatnya. Jika kedua orang tuamu itu menyuruhmu untuk mempersekutukan Allah, maka janganlah engkau turuti kemauannya, akan tetapi engkau tetap harus menghormati dan berbuat baik kepada mereka selama hidup di dunia. Nomor 3, termasuk hal yang Allah larang dalam ayat ini adalah di sini diberi contoh membunuh anak karena takut miskin. Ini perbuatan orang zaman jahiliyah dulu. Dulu di zaman jahiliyah sering ada kasus membunuh anak karena dianggap membunuh anak karena takut miskin. Tidak berani khawatir tidak bisa memberi makan, akhirnya anaknya dibunuh. Nah, kebiasaan orang zaman jahiliyah dulu, orang Arab zaman jahiliyah dulu, itu punya kebiasaan gini. Kalau mereka punya anak laki-laki, mereka akan bangga dari lemahnya keimanan. Jadi berawal dari iman yang lemah, berlanjut pada kurang tawakal. Sifat kurang tawakal akhirnya berlanjut pada perbuatan dosa. Seperti mohon maaf, nun sewu. Banyak orang mencari rezeki dengan cara jalan pintas. Karena apa? Ya itu tadi, karena kurang tawakal itu tadi. Rasa tawakal pada Allah itu kurang, didasari karena iman yang lemah. Akhirnya mereka nun sewu banyak melakukan hal-hal yang haram, mencari rezeki dengan cara haram. Tidak peduli uang dari mana, yang penting dapat uang, halal haram tetap diambil. Itu berawal dari rasa tawakal yang lemah. Padahal kalau tawakal kita kuat pada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita itu kuat pada Allah, otomatis tawakal kita akan kuat. Ketika tawakal kita akan kuat, niscaya kita akan terhindar dari hal-hal yang haram atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terakhir sebelum kita tutup, kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini melarang kita melakukan segala macam kemaksiatan, baik yang bersifat nampak maupun yang bersifat tidak tampak. Kemaksiatan yang tampak, apa kemaksiatan yang tampak? Kemaksiatan yang tampak itu yang bisa dilihat dengan mata, dengan kasat mata. Oh, si fulan melakukan hal ini. Oh, berarti kelihatan. Tapi ada juga kemaksiatan yang tidak tampak. Seperti apa misalnya? Kemaksiatan yang tidak tampak, ya kemaksiatan yang memang tidak dilihat oleh orang lain. Dalam artian yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya itu tadi sifat iri, sifat dengki itu kan adanya dalam hati dan kita tidak bisa membaca isi hati orang lain. Itu contoh kemaksiatan yang tidak tampak. Sifat dendam misalnya. Sifat dendam, sifat iri, dengki dan seterusnya. Itu adalah jenis kemaksiatan yang tidak tampak. Dan seterusnya. Nah, inilah hal-hal yang Allah firmankan lewat lisan Rasulnya, di mana hal tersebut berisi larangan-larangan yang wajib kita hindari, wajib kita jauhi, melalui momentum bulan Ramadan ini. Kita jadikan Ramadan sebagai sarana untuk membersihkan jiwa, membersihkan badan kita, jiwa kita, membersihkan akidah kita, terutama yang nomor satu, membersihkan akidah kita, membersihkan hati, membersihkan diri dari segala macam hal-hal yang tercela. Karena yang namanya puasa ini sangat efektif sekali dalam mendidik, efektif sekali dalam membersihkan jiwa kita, dalam membersihkan, melatih kita untuk selalu berbuat baik dan menahan diri dari hal-hal yang buruk. Wallahu alam, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada
kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini menjadi manfaat untuk kita bersama. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang Maha benar. Dan kalau ada salah kelirunya itu murni kesalahan saya pribadi yang tidak pernah luput dari kesalahan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.